ku pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab tangan Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab tangan Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Shalom, saudara-saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur atas kesempatan ini, kita masih bisa merenungkan firman Tuhan, masih bisa beribadah bersama-sama. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon pertolongan Tuhan Yesus, Roh Kudus memimpin kami. Di dalam kesempatan yang istimewa ini, kami boleh merenungkan firman Tuhan, boleh memahaminya, dan menerapkannya dalam kehidupan kami sebagai anak-anak muda yang mau taat kepada Tuhan. Hamba-Mu dalam keterbatasan yang ada, Tuhan pimpin di dalam menyampaikan renungan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca bagian firman Tuhan yang tertulis dari 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga akan saya bacakan bagi kita semua. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita dalam ibadah ini adalah kebangkitannya, kebangkitanku. Kebangkitannya ini berbicara mengenai kebangkitan Yesus Kristus. Itu juga merupakan kebangkitan kita. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sekitar 1 bulan yang lewat, ya, kurang lebih di bulan yang lalu, bulan April, di sana kita merayakan, kita memperingati akan karya keselamatan Yesus Kristus yang begitu luar biasa, di mana dengan kematiannya di atas kayu salib yang dirayakan oleh orang Kristen, ya, kita memperingati itu sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan sebagai satu bentuk karya utama yang harus dilakukan untuk menyelamatkan umat manusia, untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa, yaitu saya dan kalian semua. Dan kita bersyukur kita boleh memperingati akan
hari-hari itu dengan sungguh luar biasa. Di situ kita diingatkan, disadarkan lagi untuk mengingat bahwa kita punya Tuhan yang begitu mengasihi kita. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang melakukan inisiatif dengan luar biasa, turun ke dalam dunia, menjadi manusia, mengambil rupa manusia dalam diri Yesus Kristus. Kemudian dia mengalami kematian, ya, benar-benar mati dengan cara yang mengerikan, ya, mati dihukum mati di kayu salib. Tetapi dengan cara itulah, kematian Yesus di kayu salib itulah, dia mati gantikan saya dan kalian semua, gantikan semua manusia di muka bumi ini untuk menanggung dosa-dosa manusia. Sehingga kalau hari ini kita bisa menjadi orang-orang yang bisa datang kepada Tuhan dengan bebas, ya, kita bisa berdoa kepada Tuhan, kita bisa dengan sukacita, dengan ucapan syukur, ya, tanpa ada yang menghalangi kita datang kepada Tuhan dengan sukacita. Itu semua karena apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus di kayu salib ribuan tahun yang lalu. Nah, teman-teman, kematian Yesus di kayu salib memberikan penebusan dosa, ya, kepada semua manusia, termasuk saya dan kalian yang ada pada hari ini. Tetapi teman-teman, apa yang dialami oleh Yesus pada hari itu, ketika dia ditangkap, dan ketika dia mati di kayu salib, itu meninggalkan satu hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan bagi para pengikutnya pada hari itu. Kita tahu murid-murid Yesus ada beberapa 12 orang yang menjadi murid-murid utama yang dekat bersama dengan dia. Tentu juga ada murid-murid yang lain yang senang mendengarkan pengajarannya, yang pernah mengalami kesembuhan, melihat mujizat Yesus dan seterusnya. Banyak orang yang mengikuti Yesus. Nah, maka orang-orang yang mengikuti Yesus ini menjadi ketakutan, menjadi khawatir ketika orang yang mereka ikuti, tokoh figur yang mereka idolakan, mereka ikuti, hilang. Dalam artian dia mati. Nah, sehingga murid-murid Yesus yang terdekat saja, kita tahu, ya, sedikit mungkin, atau kita tahu juga banyak daripada ceritanya yang bisa kita baca dari Alkitab, menyaksikan itu. Ketika Yesus mati, tokoh mati, rabi dan guru ini mati, maka semua murid-muridnya kembali, ya, kepada kehidupan mereka. Karena apa? Karena mereka sudah kecewa. Bisa jadi mereka khawatir dengan apa yang akan terjadi ke depan, karena selama ini kurang lebih 3,5 tahun mereka ikuti Yesus kemanapun dia pergi. Yang dia lakukan apa mereka tahu, di mana Yesus tidur di situ mereka ada, di mana Yesus makan pun mereka makan bersama-sama dengan Yesus. Sehingga yang mereka ketahui adalah mereka ikut Yesus. Yang mereka harapkan adalah ketika Yesus nanti menjadi pemimpin, karena yang mereka lihat, mereka perhatikan, wah, Yesus ini tokoh yang luar biasa. Dia menyembuhkan, dia melakukan mujizat, dia memberikan pengajaran-pengajaran hikmat bijaksana yang luar biasa, mengumpulkan massa pengikut followers yang begitu banyak. Maka ada potensi, ada kans Yesus bisa menjadi seorang pemimpin. Bahkan bukan hal yang mustahil kalau Yesus bisa menjadi raja yang akan membebaskan bangsa Israel dari penindasan atau perbudakan daripada negara-negara atau kerajaan-kerajaan yang lain. Dalam konteks pada hari itu kerajaan Romawi. Nah, sehingga apa yang mereka harapkan itu, dengan kematian Yesus, maka semuanya itu menjadi sirna. Semuanya menjadi pudar. Bahkan bukan hanya itu, semua harapan ekspektasi itu musnah. Maka dalam kekecewaan, para murid itu kembali. Mereka kembali kepada kehidupan mereka. Ada yang kembali menjadi nelayan, ada yang kembali, ya, dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain lah, latar belakang mereka sebelum mereka mengikuti Yesus. Ya, ada kekecewaan di situ, ada ketakutan di situ, ada kekhawatiran di situ. Tetapi teman-teman, ya, cerita terus berlanjut. Ketika Yesus pada hari yang ketiga dia bangkit, ketika murid-murid, ya, dimulai daripada Maria Magdalena, Petrus, yang mereka menyambangi kubur Yesus, mereka ingin berjumpa dengan, istilahnya, ya, membersihkan atau melihat mayat Yesus. Tetapi mereka tidak menjumpai. Malah mereka berjumpa dengan malaikat utusan Tuhan yang duduk di kuburan itu dan berkata bahwa, apa yang kalian cari? Yesus tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Ya, dia sudah bangkit. Nah, sehingga perlahan-lahan dari situ kita melihat bahwa para murid
mulai kembali lagi, mereka punya lagi pengharapan. Ya, tadinya itu sudah tidak ada, sudah sirna, sudah hilang, sudah musnah dengan kematian Yesus. Namun perlahan-lahan yang Yesus kerjakan dari kebangkitannya, dia kembali lagi menjumpai murid-murid, ya, memperlihatkan dirinya, ya, sekian banyak Yesus memperlihatkan dirinya kembali setelah dia bangkit kepada para murid. Dia perlahan-lahan membangkitkan kembali lagi iman para murid, meneguhkan mereka, mengingatkan kepada para murid apa yang sudah dikatakan, ya, berkali-kali kepada mereka, bahwa dia akan mati benar, tetapi kematiannya itu untuk menjalankan misinya. Kematiannya karena dia mengasihi manusia, kematiannya untuk menebus dosa manusia, kematiannya untuk membuktikan bahwa dia adalah manusia yang sejati. Tetapi tidak hanya itu, dia juga katakan bahwa dia akan bangkit kembali pada hari yang ketiga untuk membuktikan bahwa dia bukan manusia biasa. Dia adalah manusia ilahi, ya. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, dan kebangkitannya membuktikan, menunjukkan bahwa ada harapan di dalam Yesus. Maka para murid mulai bangkit lagi. Kita melihat perlahan-lahan kalau kita baca kisah-kisah tentang murid Yesus, mereka kembali bersemangat, mereka kembali dibangkitkan imannya, pengharapannya tidak lagi kepada Yesus yang akan menjadi pemimpin raja di dunia ini, tetapi kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan, adalah Mesias, sebagai raja daripada manusia, yang membebaskan manusia secara rohani, membebaskan manusia dari perbudakan dosa, daripada ikatan-ikatan dosa. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita baca dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kita melihat yang disampaikan oleh Petrus berbicara tentang Yesus yang bangkit dari antara orang mati, memberikan pengharapan kepada manusia. Dan pengharapan itu tidak hanya dimiliki oleh para murid pada hari itu, tapi pengharapan itu juga didapatkan oleh kita hari ini. Kita yang mau percaya, kita yang mau mengakui, kita yang mau menyadari bahwa Yesus itu juga sudah mati bagi saya. Yesus itu juga sudah bangkit bagi saya, sehingga hidup kita punya harapan. Ya, nah saudara, harapan itu penting. Ketika seseorang hidupnya tidak punya harapan, maka hidup orang itu tidak punya tujuan. Kenapa? Karena dia tidak ada sesuatu yang ingin dia capai dalam hidupnya. Dia tidak ada harapan apa yang ingin dia capai, apa yang ingin dia tuju, apa yang mau dia ekspektasikan dalam hidupnya. Dia tidak punya, sehingga dia tidak punya tujuan hidup untuk mencapai harapan itu. Dan hari ini teman-teman, di dunia ini, di sekitar kita, ada banyak orang yang tidak punya harapan dalam hidupnya, sehingga hidupnya begitu-begitu saja, luntang-lantung, tidak ada tujuannya kemana. Diajak bikin A dia ikut, diajak bikin B dia ikut, diajak buat hal yang tidak benar dia ikut, ya. Dan banyak anak remaja seperti itu. Kenapa? Karena tidak punya harapan. Kenapa? Karena dalam hidupnya dia mengalami kekosongan, hampa. Maka teman-teman, dari sini saya mengajak kita, dari bagian firman Tuhan yang kita baca, kebangkitan Yesus Kristus menunjukkan kepada kita, memberikan kepada kita suatu hidup yang penuh pengharapan. Bukan hanya hidup yang ada harapan, tetapi hidup yang penuh pengharapan. Luar biasa. Ya, puji Tuhan atas firman Tuhan ini. Artinya ketika kita mau percaya kepada Yesus Kristus, ketika kita mau mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita, menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, maka saya percaya, maka hidup saya dan hidup kita semua, hidup kalian semua, kita akan punya pengharapan. Karena pengharapan itu diberikan oleh Yesus dalam hidup kita, sehingga kita sadar, kita sebagai anak muda nih contohnya, ya, sebagai anak muda, apa harapan kita? Tentu kita ingin menjadi orang yang hebat, kita ingin menjadi orang yang berhasil, kita ingin mencapai sesuatu nanti di kemudian hari setelah kita selesai di SMA misalnya, kita ingin menjadi apa? Ya, itu harapan kita. Kita mencapai harapan itu, kita akan mencapai tujuan itu karena kita punya harapan, dan kita akan merancang berbagai hal yang baik untuk mencapai tujuan itu. Dan kita akan punya optimisme, kita akan punya semangat, kita akan punya kekuatan mencapai itu karena kita sadar kita punya Tuhan yang sudah bangkit dari antara orang mati, yang sudah mengalahkan maut, yang sudah membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang bisa dipercayai, bisa diimani, dan bisa diyakini bahwa Dia bertanggung jawab dan Dia pasti menggenapi janjinya. Ya, kalau kita ingin punya hidup
dalam pengharapan. Hiduplah di dalam Yesus. Yesus hidup dalam kita dan kita hidup di dalam Yesus Kristus. Maka kita akan punya hidup yang penuh dengan pengharapan. Maka teman-teman dikasihi Tuhan, taruhlah setiap harapanmu hari ini di dalam Yesus. Dan capailah tujuan itu juga bersama dengan Yesus. Kebangkitan Yesus memberikan kebangkitan kepada kita. Dalam arti apa? Memberikan kepada kita kebangkitan, semangat kita dibangkitkan, harapan kita dimunculkan lagi. Kita punya tujuan hidup yang pasti di depan. Karena Tuhan kita pasti, Tuhan kita bangkit, maka kita punya harapan yang pasti. Jalani hidup dengan harapan, jalani hidup dengan semangat. Karena Tuhan kita, Tuhan yang bangkit dan antara orang mati, Tuhan Yesus akan menolong dan memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini boleh menolong kami sebagai anak-anak Tuhan untuk mengimani betul hidup di dalam Tuhan, Tuhan yang sudah bangkit dari antara orang mati, Tuhan yang memberikan kepada kami pengharapan yang penuh sehingga hidup kami tidak sia-sia. Hidup kami ada harapan di depan dan kami bisa menaruh tujuan hidup itu dengan sungguh-sungguh, mencapainya bersama dengan Tuhan yang tentu akan menolong kami menggapai harapan-harapan itu dengan semangat, dengan antusiasme, dengan kesungguhan. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.